Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian. Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa lagi ya. Sudah sekian lama kita tidak bertatap wajah melalui media. Nah adik-adik sekalian, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan juga ceria. Nah adik-adik, ini kayaknya masih ada deh suasana Idul Fitrinya. Masih boleh kan ya kalau Bunda mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita semua kembali kepada fitrah kita ya. Amin, insya Allah. Nah, adik-adik sekalian, ada yang kangen gak ya sama Bunda Isra? Ya, Masya Allah, ternyata ada yang kangen. Oke deh, kira-kira yang dikangenin apa? Ya, tentunya cerita dari Bunda Isra ya. Baik adik-adik, kali ini Bunda Isra akan bercerita untuk adik-adik semua sebagai pengobat rindu yang kangen sama ceritanya Bunda Isra. Nah, adik-adik siap menyimak ya. Nah, judulnya adalah Raja yang Suka Berburu. Di suatu istana yang megah, tinggallah seorang raja yang memiliki hobi berburu. Iya, berburu binatang yang ada di hutan. Nah, adik-adik punya hobi juga kan? Raja ini suka sekali berburu di hutan yang jauh dari istananya. Dan setiap kali dia mau berburu, dia selalu mengajak penasehatnya. Penasehatku, ayo kita akan berburu ke tengah hutan. Siapkan peralatannya. Siap, Raja. Mereka pun pergi bersama menuju hutan. Sampailah di tengah hutan, sang raja mulai membidik binatang buruannya. Tapi karena raja kurang hati-hati, sang raja menginjak kaca yang sangat tajam. Kakiku kenapa ini? Aduh, penasehat. Sang raja memanggil penasehat. Iya, Raja. Tolong ini, ada apa di kakiku ini? Raja, ada kaca yang begitu tajam yang memutuskan jari kelingking Raja. Aduh, pantes aku kesakitan. Ayo, tolong ini, tolong. Sang raja sangat kesakitan adik-adik. Dia terus bersedih karena dia juga kehilangan jari kelingking kakinya. Suatu hari raja terus bersedih. Sang penasehat melihat. Sang penasehat ingin menghibur sang raja. Raja, semuanya akan ada hikmahnya. Terimalah kondisimu saat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh sang raja, adik? Sang raja marah besar. Dasar penasehat yang tidak berguna. Aku sakit, malah kau bilang ada hikmahnya. Disuruh bersyukur lagi dengan kondisi seperti ini. Kakiku sekarang jarinya tuh hilang loh, penasehat. Dasar penasehat, tidak ada gunanya. Pengawal, jebloskan penasehat ini ke dalam penjara. Terakhir, si penasehat pun dijebloskan ke penjara adik-adik. Kasian ya. Ya, untuk sang raja mudah untuknya untuk mencari ganti penasehat yang baru. Ya, hanya tempo 2 hari saja penasehat baru ditemukan oleh sang raja. Ya, adik-adik, raja memang punya kehobian dalam memburu binatang di hutan. Dia tidak bisa meninggalkannya, walaupun dia sudah pernah mengalami hilangnya jari kelingkingnya. Waktu itu, sang raja membawa penasehat barunya. Penasehat, ayo ikuti aku ke hutan, aku akan berburu. Baik, Raja. Nah, mereka pergi berburu. Kali ini, mereka masuk ke dalam hutan. Mereka pelan-pelan membidik binatang buruan
Tetapi binatang tersebut terus saja lari dari incaran. Tanpa disadari, raja dan penasehat barunya itu terperangkap oleh suku-suku pedalaman. Suku-suku pedalaman ini mereka sangat marah jika ada orang asing yang masuk di kampung mereka. Tetapi waktu itu teman-teman, kita mendapatkan tumbal hari ini. Ada orang asing yang masuk di perkampungan kita. Ayo kita tangkap. Ya adik-adik, raja dan penasehat barunya ditangkap sama suku pedalaman. Mereka akan dijadikan tumbal untuk disembahkan kepada leluhur mereka. Biasanya tumbal yang disajikan adalah orang yang kondisinya sehat, tidak ada cacat di tubuhnya. Ketika pemeriksaan secara fisik sedang berlangsung, tiba-tiba salah satu suku pedalaman bilang, itu orang itu tidak usah dijadikan korban dalam tumbalan kita. Dia adalah orang yang cacat. Lihat itu, di kakinya hanya ada 4 jari. Dan adik-adik, suku pedalaman itu membebaskan sang raja. Sang raja langsung lari meninggalkan hutan tersebut. Lalu bagaimana dengan penasehat barunya? Ya, ternyata penasehat barunya yang dijadikan tumbal untuk orang-orang suku pedalaman tersebut. Sang raja terus berlari hingga akhirnya dia mendapati istananya kembali. Sesampainya di istana, sang raja hanya merenung. Dia teringat akan nasihat penasehat lamanya, bahwa segala sesuatunya ada hikmahnya. Sang raja mulai memanggil pengawalnya. Pengawal, tolong bawa penasehat lamaku, bebaskan dia dari penjara. Sang pengawal pun membawa penasehat lama si raja. Penasehat raja yang lama mengucapkan terima kasih yang besar buat sang raja karena dia sudah terbebas. Terima kasih raja, engkau telah membebaskanku dari penjara. Bukan kau yang berterima kasih kepadaku, tapi aku yang harus berterima kasih kepadamu. Nasihat itu kaget adik-adik. Loh, kenapa ya? Gumamnya dalam hati. Ya, aku teringat pada nasihatmu tempo lalu, bahwa segala sesuatunya ada hikmahnya. Dan ternyata betul, semua ada hikmahnya. Jari kelingkingku yang terputus kemarin membawa diriku pada keselamatan. Waktu itu aku tidak dijadikan korban dalam tumbalan mereka karena kondisi tubuhku yang cacat. Ya, terima kasih penasehat. Nasihatmu sungguh luar biasa. Sang penasehat pun mengucapkan terima kasih kembali adik-adik. Terima kasih sang raja. Aku berterima kasih kembali karena engkau telah memenjarakan aku. Sang raja pun kaget. Di penjara kok kamu terima kasih? Seharusnya kamu menuntut. Tidak raja, karena engkau telah memenjarakan aku dan aku pun selamat. Selamat dari apa? Ya, selamat dari korban para suku pedalaman. Seandainya kau tidak memenjarakan aku, maka akulah yang menjadi korban mereka. Terakhir, mereka berdua pun tersenyum. Nah, begitu adik-adik ceritanya. Dari cerita ini bahwa kita semua harus bersyukur dengan apa yang kita dapati. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena di balik itu semua akan ada hikmahnya. Ya, baik adik-adik, terima kasih sudah menonton video Bunda. Semoga cerita yang Bunda sampaikan tadi
ada manfaatnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.